perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang datang dari sesama manusia, baik yang mengatasnamakan pribadi maupun kelompok ataupun lembaga. Menurut Andi Aziz, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan yang bertujuan mengusahakan dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak azazi yang ada. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan dan bernegara. Menurut Sajipto, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, adanya jaminan dari pemerintah terhadap warga negara. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Undang-Undang RI tentang perlindungan hukum. Pertama, ada Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua, ada Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketiga, ada Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Keempat, ada Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2001 tentang hak cipta. Yang terakhir, ada Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum mempunyai makna bahwa hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia di dalam banyak kehidupan, baik itu pergaulan dari warga negara maupun pergaulan dari pemerintah. Supremasi hukum sendiri tidak dapat dilakukan apabila aturan tidak dapat ditegakkan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan keadilan dari supremasi hukum tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Sue Jonoso Kanto, keberhasilan dalam perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu hukumnya. Di dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan undang-undang yang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur wewenang pembuatan undang-undang sebagaimana diatur di dalam konstitusi negara. Dan yang terakhir, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam pembuatan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Misalnya, masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai bagaimana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian dan keadilan. Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau masuk ke tempat kejadian perkara demi kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Yang ketujuh, menatakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyelidikan. Yang ke-9, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut hukum. Yang ke-10, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi. Yang 11, memberikan petunjuk dan penyelidikan kepada penyidik pegawai sipil. Yang 12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3. Bagian A di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu. Dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Bagian B di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara. Bagian C dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan agama. Keenam, penelitian dan pengembangan hukum. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang menyerupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan atas azas bebas, jujur, dan tidak memihak. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses pengadilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa suatu hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Latifah Putri Suindra. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Untuk menjadi seorang advokat di Indonesia diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak merupakan pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. 5. Berijazah sarjana hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana. 9. Berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi. Seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat sebagai berikut. Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan. Advokat bebas menjalankan tugas profesi. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Advokat tidak boleh advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi pemerintahan. Terus, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Advokat tidak dapat diidentikan dengan klien. Selanjutnya, kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak boleh membeda-bedakan orang dari jenis kelamin, suku, ras, agama, politik, maupun sosial budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperolehnya dari klien. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama
memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah komisi yang didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk menanggulangi, mengatasi dan pemberantasan korupsi. KPK mempunyai tugas sebagai berikut: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Komisi ini juga memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah 1. Mengorganisasikan penyelidikan. 2. Menetapkan sistem pelaporan. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mencegah tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK berpedoman pada azas sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keterbukaan, yakni azas yang terbuka, yang membuka diri terhadap hak masyarakat. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kepentingan umum, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Agustino dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Yang akan dibahas adalah berbagai pelanggaran hukum, macam-macam sanksi, dan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Atau pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum-hukum yang berlaku. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hukum? Itu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan, atau hukum yang berlaku sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan kehidupan. Perilaku yang bertentangan dengan aturan bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, bangsa dan negara, maupun masyarakat. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan makhluk atau utusannya seperti Rasul dan Nabi yang berisi perintah atau larangan yang dianjurkan. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksinya itu tidak langsung, karena akan diperoleh setelah kita meninggal atau yang biasa kita sebut dengan pahala atau dosa. Yang kedua adalah kesusilaan, atau pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani seorang manusia. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya itu tidak tegas karena hanya dari diri sendiri, seperti rasa malu, rasa menyesal, rasa bersalah, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam sebuah masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima atau memberi barang dengan tangan kanan. Sanksinya itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan. Yang terakhir adalah hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, yang berisi perintah dan juga larangan.
Contohnya, tata tertib berkendara, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dan lain-lain. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Norma hukum terbagi dua, yaitu tegas dan nyata. Yang tegas adanya aturan yang telah dibuat secara material, diatur dalam perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dan yang nyata, adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 336 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Haniprial, absen 13 di kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama saya bahas adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Hukuman dari pelanggaran hukum adalah hukuman pokok yang termasuk pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Dan ada juga hukuman tambahan yang berisi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Sisi seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, yaitu disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, bangsa dan negara, dan masyarakat. Hubert Humphrey, wakil presiden Amerika Serikat ke-38 tahun 1911 sampai 1978, berkata, tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.